Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kini saatnya Tuhan kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami. Sidang jemaat-Mu Tuhan di rumah, Engkau kuasai mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang kami ingin berikan kepada Tuhan, kami pasti memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami naik di dalam hadirat Tuhan. Itu sudah menjadi dupa yang berbau harum kerajaan-Mu, dan kami siap memberkati Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami, memberitahukan kami kepada kami Tuhan hal-hal yang baru kepada kami, supaya kami selalu setia dan berharap kepada Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus kita mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, bahwa kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami harus berjalan dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dengan Tuhan, tidak ada satu setan pun, tidak ada satu kuasa pun yang coba-coba melawan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerobos segala sesuatu yang tadinya tidak mustahil menjadi mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan selalu membukakan seluruh kebenaran firman-Mu, akan memberikan kami pengetahuan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan, kuasai hidup kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat 8 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Dari ayat 6 tadi, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, sebab engkau beruntung kemanapun engkau akan pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Haleluya. Di sini adalah satu perjalanan Yosua, ketika Yosua memimpin untuk negeri dan bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Ketika Yosua diperhadapkan dengan musuh-musuhnya, ketika Musa memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa yang besar ini, Yosua tidak mempunyai satu pengalaman yang kuat. Yosua tidak mempunyai pengalaman untuk berperang. Tetapi Yosua berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang ada. Yosua mempunyai pengalaman yang memimpin bangsa dan pertempuran dan merebut tanah Kanaan. Yosua tidak pernah berperang untuk memimpin satu bangsa yang besar, untuk merebutnya. Sekarang apa yang menjadi kunci ketika Yosua memimpin bangsa yang besar ini, saudara? Coba saudara lihat. Pertama, dia mentaati perintah Allah. Kenapa dia mentaati perintah Allah? Karena perintah Allah adalah ya dan amin. Perintah Allah kita harus jalani dengan sungguh-sungguh. Perintah Allah adalah kuasa yang diberikan oleh Yosua ketika Yosua berada bersama-sama dengan Musa ketika itu. Nah, itu perintahnya akan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada Yosua. Penyertaan dalam perjalanannya, penyertaan dalam pelayanannya. Ketika, coba kalau saudara baca di ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang.
seberangi sungai Yordan ini. Engkau seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Di sini penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada Yosua. Dia memimpin bangsa yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan. Bangsa yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Bangsa yang sangat kudus di mata Tuhan. Dia akan merebut kota Kanaan. Ada apa di Kanaan? Ada susu dan ada madu. Puji Tuhan. Itu yang pertama, mentaati firman Allah. Mentaati firman Allah, maka ada penyertaan Allah yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, di sini ada firman berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Kuat dan teguhkanlah hatimu. Artinya mempunyai satu kepercayaan yang begitu kuat kepada Tuhan Allah yang dia sembah, kepada Yesus yang akan memberikan satu kekuatan untuk apa? Dalam pelayanan iman. Kalau tidak ada kekuatan dalam pelayanan iman, saudara, itu adalah satu tanda tanya yang besar. Kekuatan dalam apa? Kekuatan dalam menghadapi satu musuh. Musuh di negeri yang di seberang itu bukan musuh-musuh sembarangan. Musuh badannya besar-besar. Musuh yang begitu lengkap senjatanya, saudara. Tetapi dia dapat mengalahkannya. Oleh karena apa, saudara? Kuat dan teguhkanlah hatimu. Puji Tuhan. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai satu kekuatan, jangan coba-coba jadi seorang pemimpin, saudara. Pemimpin mana yang tidak kuat? Dia dapat mempengaruhi lawan. Dia dapat mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya untuk siap bertempur. Itulah seorang pemimpin. Amin. Amin. Yang ketiga, yang ketujuh dikata di sini berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau akan pergi. Yang ketiga adalah, jangan pernah ada penyimpangan-penyimpangan di jalan. Saudara suruh ke timur, tetapi saudara ke barat. Penyimpangan adalah penipuan. Penipuan, kenapa penipuan? Disuruh ke timur, tetapi saudara ke barat. Nah, saudara dalam hal perjalanan kehidupan saudara, baik itu saudara bisnis, baik itu saudara dalam usaha, baik saudara dalam pekerjaan, saya rasa tidak mau saudara ditipu. Saudara tidak mau disimpang-simpang jalan saudara oleh anak buah saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak mau ada penipuan sedikit pun. Coba kalau kita lihat di dalam di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, dalam beberapa ayat yang ada di Alkitab, Allah mengatakan kamu menipu aku. Terus mereka bertanya, dengan bagaimana cara aku menipu engkau? Dengan persembahan dan persepuluhan. Jadi ingat saudara, persembahan dan persepuluhan saudara harus dikasih di rumah Tuhan. Harus engkau berikan kepada rumah Tuhan. Karena kalau tidak saudara kasih perpuluhan kepada rumah Tuhan, itu adalah saudara adalah penipu. Saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara tidak memberikan satu perpuluhan, ini ada ayatnya, berarti saudara penipu. Bukan saya yang berkata, firman Allah. Jadi kalau saudara mau mengatakan saya salah, saya tidak salah. Puji Tuhan. Jadi bawalah persepuluhan itu ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam mana? Ke dalam perbendaharaan mana? Ke dalam ibadah di dalam gereja. Supaya saudara tahu, persepuluhan saudara pakai atau tidak pakai, itu saudara harus beri kepada Tuhan.
itu tidak akan melunturkan saudara punya iman. Saudara beri setiap bulan, itu tidak mengurangi saudara dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam apa saja. Karena perpuluhan itu adalah haknya Tuhan. Jadi saudara harus beri perpuluhan itu kepada Tuhan. Saya ingatkan kembali, kalau saudara tidak memberi, berarti saudara adalah penipu. Firman Allah berkata, saya bacakan sekali lagi saudara biar jelas. Ayat ke-8, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana aku menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ingat, kutuk ada di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara tidak mau memberikan persembahan persepuluhan, saudara kena kutuk. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman yang keempat, melakukan firman Allah. Yosua dapat berebut Kanaan karena Yosua membuat satu komitmen. Komitmen untuk melakukan kebenaran firman Allah. Ayat yang ke-8 coba saudara baca. Jangan engkau lupa memperkatakan, merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan mendapatkan satu keuntungan. Amin. Jadi ketika saudara sudah memberi 1/10 kepada Tuhan, pastikan saudara, perjalanan usaha saudara, perjalanan pekerjaan saudara, pekerjaan apa yang saudara kerjakan di dunia, ayat ke-8 saudara pegang, aku akan berhasil dan aku akan pasti beruntung. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu yang keempat, lakukanlah terus firman Allah, maka engkau akan berhasil dan engkau akan mendapatkan satu keuntungan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang keempat saudara ya. Nah, masih yang keempat, mentaati firman Allah berdampak satu kemenangan yang luar biasa. Pembelaan Tuhan kepada Yosua sehingga dapat merebut bagian selatan Kanaan. Tuhan melemparkan batu dari langit untuk membela Yosua. Matahari, bulan sampai berhenti merebut bagian utara Kanaan. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan sembarangan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengetahui hubungan kita dengan Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan melemparkan batu dari langit. Itu ayat yang 11. Matahari dan bulan berhenti. Itu pembelaan Tuhan yang sangat maha kuasa. Dan Yosua 11 di situ berkata, merebut bagian utara Kanaan. Itu ada proses perjalanan Yosua begitu panjang. Dia dapat semuanya itu karena dia sangat taat kepada Tuhan. Dia sangat takut kepada Tuhan. Dia sangat mengerti akan pembelaan Tuhan kepada Yosua. Jadi saudara ingat, firman Allah selalu berdampak satu kemenangan bagi saudara dan saya. Yang kelima, jangan cepat putus asa, kecut dan tawar hati. Kalau kita lihat di ayat 9 saudara, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau akan pergi. Di sini diingatkan kembali kepada Tuhan untuk semua umat manusia yang ada di muka dunia ini, supaya kita berjalan merebut satu kota Kanaan yang banyak susu dan madunya. Yang Tuhan inginkan kepada kita saudara, kita berjalan kepada Tuhan dengan sukacita.
kita berjalan dengan Tuhan dengan penuh kemenangan. Itu yang Tuhan janjikan. Jangan kecut, jangan tawar hati. Oh, di sana kita punya musuh badannya sangat besar-besar. Oh, di sana mereka musuh itu pakaiannya begitu lengkap. Jangan takut. Tuhan Allah yang kita sembah adalah lebih besar dari mereka. Amin. Lebih berkuasa dari mereka. Amin. Haleluya. Kita dapat merebut kota Kanaan karena ada Tuhan Allah yang selalu memihak kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Disinilah kunci kemenangan kita. Jangan kecut dan jangan tawar hati buat saudara-saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau terlalu baik buat kami. Saat hari ini Haleluya. kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami semua, baik buat kami sekeluarga, buat sidang jemaatmu di rumah, kami berdoa kepada orang-orang yang sakit. Kami berdoa kau lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah kau berikan kekuatan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang susah kau berikan kekuatan dalam nama Yesus. Amin. Yang dalam berbagai-bagai masalah kau lepaskan mereka masalah mereka. Haleluya. Gantikan kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang dalam belum ada pekerjaan, berikan pekerjaan Tuhan Amin. dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mendapatkan satu kemenangan yang baru, Haleluya. asalkan kami tetap setia dan berpegang kepada firman Allah. Haleluya. Kami tidak kecut dan tawar hati, Haleluya. Yesus. bahwa Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Apa yang kami belum pikirkan itu yang Tuhan siapkan buat kami. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Allah yang kau sudah sampaikan kepada hamba-Mu dan kepada sidang jemaat-Mu. Haleluya. Kiranya sidang jemaat-Mu dapat melakukan kebenaran firman Allah Amin. Haleluya. dan berguna untuk bangsa dan negara dan untuk Haleluya. ibadah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang masih ada di rumah. Buat persembahan-persembahan yang mereka akan berikan untuk korban persembahan di dalam gereja maupun sekitar gereja Tuhan. Sebelum mereka dapat memberi, kami berdoa Tuhan kau kuduskan dan sucikan berkat mereka, Haleluya. agar mereka dapat memberi dengan penuh sukacita, Amin. agar mereka dapat memberikan dengan penuh dengan kuasa firman Allah. Haleluya. Mereka bukan menjadi beban untuk memberikan persembahan ini, tetapi mereka memberikan perpuluhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Setiap pemberian anak-anak-Mu Tuhan, kecil atau besar, baik itu persembahan pertama, Haleluya. baik itu persembahan kedua, baik itu persepuluhan, kami mengangkat tangan Tuhan, sucikan dan kuduskan berkat-berkat mereka. Haleluya. Jadikan berkat ini menjadi korban yang berbau harum di kerajaan Tuhan, Amin. Haleluya. menyenangkan hati Tuhan, Haleluya. menyenangkan hati kami semua. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Saat hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang kena gempa mungkin Tuhan, yang dalam berbagai masalah. Tuhan selamatkan mereka Tuhan, Amin. Haleluya. karena mereka adalah umat-umat-Mu yang begitu setia dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melayani Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya. Yesus. Setiap kami Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kami semua pada saat hari ini. Haleluya. Engkau jaga dan sertai kami, Haleluya. supaya kami menjadi alat-Mu yang lebih lagi untuk Amin. berguna, setia dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang menjadi doa kami. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Amin. cinta kasih sayang darahnya Tuhan Yesus Kristus Putra dan Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memberkati kita, dan dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pada saat hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang percaya berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati.